Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Jadi begini ya, ini memang sudah booming ya, sudah viral bahwa peristiwa ini terjadi antara anak daripada orang tua murid dengan sang guru. Dan saya monitor juga bahwa sang guru itu sempat ditahan. Nah, tinggal begini, keterangan pengakuan daripada guru honorer ya, bahwa yang bersangkutan tidak merasa melakukan penganiayaan atau pemukulan, kan gitu. Tapi faktanya bahwa dia ditahan, berarti kan berdasarkan keterangan ataupun dari polisi ada bukti permulaan yang cukup telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sehingga yang bersangkutan ditahan. Namun dalam perjalanannya dia ditangguhkan oleh pihak kepolisian. Sampai sekarang masih bergulir, kita belum jelas permasalahannya. Kemudian kita meningkat kepada masalah diduga melakukan perdamaian antar kedua belah pihak dengan kompensasi penggantian sejumlah 50 juta rupiah, kan begitu kira-kira. Nah, kita harus mendudukkan posisi ini secara hukum ya. Data fakta itu harus jelas gitu loh. Data fakta itu harus jelas, sehingga betul nggak dia meminta kompensasi itu. Kemudian bisa dibuktikan nggak hitam di atas putih. Jadi kalau katanya ya betul saya sudah buktikan hitam di atas putih, tapi ternyata secara faktual tidak ada. Ini kan absurd. Nah, berarti itu kan ilmu katanya. Makanya saya selalu mendudukkan posisi dan komposisi itu sesuai dengan data-data fakta ada. Itu yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan media. Jadi mari kita berbicara tentang fakta hukum, jangan asumsi, kemudian nanti kriterianya bagaimana nanti kita serahkan kepada pihak penyidik. Kenapa dia ditahan, kenapa dia ditangguhkan, tentu ada landasan hukumnya. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi ibu ini untuk meminta maaf atas perbuatannya. Namun saat proses penangkapan dan periksa itu, ibu itu menjelaskan bahwa dia merasa kayak dijebak, katanya gitu. Ya, sedangkan si Kanit ini memberikan buktinya ini dengan pengakuan si ibu ini yang bersalah dan meminta maaf, begitu Pak. Sebenarnya kuat nggak sih Pak dengan bukti hanya sebatas itu dan ditambah pengakuan si anak yang dipukul oleh si guru tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi kepada posisi hukum. Ada kedua belah pihak yang melakukan perdamaian, satu. Kemudian ada permohonan maaf daripada yang diduga sebagai pelaku. Ingat baik-baik bahwa permohonan maaf itu belum bisa dimasukkan ke dalam ranah hukum. Namanya permohonan maaf kan itu kan sebagai etika kita orang timur. Apakah itu sudah bisa dinyatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan tindak pidana? Enggak juga. Kita lihat hubungan antara guru dan murid. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi kalau seorang guru memberikan guidance, memberikan bimbingan, teguran kepada murid yang menurut hemat daripada guru tersebut tidak memenuhi kriterianya, sehingga dia bisa betul-betul memenuhi kriteria sebagai seorang murid yang baik. Nah, kalau dikatakan pengakuan daripada seorang murid ini bisa dibuktikan nggak? Ada visumnya nggak? Visumnya menyatakan seperti visum yang model apa? Kalau memang betul ada dibuktikan dengan visum, visum juga bukan merupakan bukti yang cukup, mesti ada saksi-saksi yang melihat peristiwa tersebut. Apakah ada penganiayaan yang dilakukan ibu ini? Kan gitu kira-kira. Nah, jadi harus kita dudukkan porsi dan posisi kasus ini sesuai dengan data dan fakta realita. Faktanya setelah berjalan sekian lama, ternyata ditangguhkan. Nah, selanjutnya kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutan daripada peristiwa ini. Nah, yang perlu ditelusuri ya, apakah betul peristiwa itu terjadi, itu satu. Yang kedua, apakah betul hasil laporan itu ditindaklanjuti dengan bukti permulaan yang cukup. Tentu ada bukti, saksi, visum, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada ini, kalau hanya katanya-katanya ya nggak bisa. Harus ada yang dilambari semua. Sehingga kena, mens reanya itu kena. Kalau mens rea tidak kena, berarti kita memaksakan situasi itu ke arah suatu perbuatan tidak pidana yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh seseorang itu. Ini juga nggak boleh, ini kita nabrak hukum. Harus equal. Jadi yang dikatakan itu bahwa azas praduga tak bersalah sudah kita pegang teguh. Kira-kira gitu. Kalau soal ini Pak, yang apa
penyidik itu disebut melanggar prosedur dalam menangani perkara ini karena waktu itu pemeriksaan korban itu tidak didampingi saksi dari dari pekerja sosial Badan Permasyarakatan Bapak seperti apa? Maksudnya siapa yang tidak didampingi ini? Pemeriksaan Tidak didampingi lawyers. Korban yang kekerasan ya, ayah korban. Jadi itu katanya kan kuasa hukumnya Ibu Supriani ini kan bilangnya gini, dalam penanganan perkara ini katanya penyidik kepolisian itu tidak netral seperti itu Pak. Jadi ada konflik kepentingan. Jadi katanya ayah korban itu polisi juga gitu loh yang menangani kasus ini kan. Gini, saya sudah bisa nangkep benang merahnya. Kita jangan melihat mentang-mentang bahwa itu sosok si anak si korban itu seorang polisi. Kita selalu mendudukkan posisi kepada kasus yang sesungguhnya. Jadi jangan mentang-mentang ya berarti ada pemaksaan kehendak supaya dia didudukkan sebagai tersangka, enggak juga. Tapi kalau memang betul-betul bisa dibuktikan, why not? Kan kita harus berdiri di atas hukum, kan gitu. Tapi si ibu ini juga, guru honor ini bisa nggak dibuktikan dia melakukan tindak pidana tuh? Itu yang saya katakan tadi. Kalau terjadi ketimpangan atau tidak, bagaimana tindakan penyidik melakukan itu, kan perlu pembuktian. Gitu. Apakah dia abuse of power? Apakah memang sesuai dengan etika prosedur? Nah sekarang si ibu ini dengan permohonan maaf sebenarnya, kalau menurut hemat saya ya, itu kenapa sih? Toh anaknya juga tidak luka parah dan sebagainya. Ya sebagai kita orang timur ya, sudah permintaan maaf, jadi maafkanlah. Itu restoratif justice gitu ya. Ya penyelesaian itu di luar jalur hukum. Toh dia seorang guru juga yang perlu juga masa depannya dan perlu juga dia melakukan aktivitasnya, jangan sampai tercemar gara-gara peristiwa ini. Nah ini kan kadang-kadang susahnya di situ. Loh kok bisa-bisanya hanya seperti itu kemudian dilakukan tindak hukum kepada yang bersangkutan. Nah kembali lagi saya katakan, kalaupun itu terjadi, penyidik harus betul-betul bisa mendudukkan posisi dan porsinya secara adil. Kalau memang betul-betul bukti permulaan yang cukup ada, kenapa tidak? Dan kita lihat juga posisi si anak, apakah dia penganiayaan luka parah atau gimana? Kalau hanya tenaga parah aja itu penganiayaan ringan ya itu ya biasa itu. Kadang-kadang situasi kayak gitu, tapi tentunya kita lihat berdampak nggak kepada si anak. Kemudian ada nggak intimidasi yang dilakukan oleh pihak keluarga pelapor kepada yang bersangkutan. Dan saya dengar juga katanya ada dari orang yang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap mobil yang bersangkutan. Tapi kita perlu pembuktian, ya. Bener nggak ini? Nanti itu tugas tiap polisian untuk menindaklanjutinya. Kalau memang benar itu terjadi dan dilakukan oleh oknum ya kebangetan. Ini namanya itu sudah mendudukkan hukum di bawah hukum. Jadi tidak lagi berpijak kepada aturan hukum. Siapa oknum ini perlu dicari, apalagi ini kan sudah menggunakan senjata api. Perlu dicari siapa orangnya nih. Nah, sehingga jangan melakukan intimidasi kayak gitu terhadap si ibu ini sehingga dia jadi merasa nervous atau takut. Untuk keluar pun takut daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah inilah kepiawaian daripada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya. Mungkin begitu ya. Jadi kembali kepada posisi semula, dudukkan posisi dan porsi hukum sesuai dengan kriterianya. Kalau memang betul ditahan karena ada bukti permulaan yang cukup, kenapa tidak? Tapi kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup, visumnya juga absurd, tidak jelas, kenapa dipaksakan? Diharapkan propam turun untuk menindaklanjuti ini. Jangan sampai terjadi peristiwa ini sehingga mengkebiri hak-hak daripada orang yang perlu mendapatkan perlindungan. Kira-kira gitu ya.